Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nustaria dari kelas CB4A dengan NIM 211130. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil review dari 5 jurnal terkait organisasi komputer, di antaranya 2 berbahasa Inggris dan 3 berbahasa Indonesia. Jadi mungkin kita langsung aja untuk membahasnya dari mulai latar belakang. Jadi organisasi komputer merupakan bidang studi yang erat kaitannya dengan struktur dan fungsi sistem komputer. Tujuan utama dari organisasi komputer adalah mempelajari bagaimana komponen-komponen dasar dalam sistem komputer bekerja bersama-sama untuk mengolah dan menyampaikan informasi. Hal ini melibatkan pemahaman tentang arsitektur komputer, implementasinya, dan pengaturan komponen-komponen dalam sebuah sistem. Dalam organisasi komputer, penting untuk memahami bagaimana setiap komponen saling berinteraksi dan berkontribusi dalam melakukan operasi komputer. Misalnya, prosesor bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dan logika pada data. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Sedangkan perangkat input atau output berfungsi untuk menerima masukan dari pengguna dan menampilkan hasil keluaran sesuai dengan inputnya. Dan di sini ada rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana penggunaan model Littleman komputer atau LMC dan pemodelan baru Thinking Machine atau TM dalam mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua, bagaimana struktur dan fungsi-fungsi komponen dalam organisasi komputer seperti perangkat input, perangkat output, CPU, memori, database, address bus, dan control bus. Yang ketiga, bagaimana tahapan perkembangan komputer dari tahap manual hingga tahap elektronik dan perkembangan komputer generasi pertama. Yang keempat, bagaimana pengertian komponen terkait dan proses kerja komputer secara umum dan arsitektur dan organisasi komputer. Dan juga di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang penggunaan model Littleman komputer atau LMC dan bahasa penggunaan baru Thinking Machine (LTM) sebagai alat untuk mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua, memahami organisasi CPU berdasarkan tipe operan ALU dalam konsep instruksi organisasi komputer. Yang ketiga, memahami struktur dan fungsi komponen-komponen dalam organisasi komputer. Yang keempat, memahami tahapan perkembangan komputer dari tahap manual hingga tahap elektronik dan perkembangan komputer generasi pertama untuk memahami sejarah dan evolusi komputer. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengertian komponen terkait dan proses kerja komputer secara umum dalam arsitektur dan organisasi komputer sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang topik ini. Jadi di bab 2 pembahasan, yang pertama ada jurnal yang judulnya Conceptual Modeling for Computer Organization and Architecture. Nama penelitinya Sabal Vedagi, asal instansinya Kuwait University, tahun papernya ini 2021. Terus hasil reviewnya di sini, paper ini membahas penggunaan model Littleman komputer LMC dan bahasa penggunaan baru yang disebut Thinking Machine (TM) dalam studi organisasi dan arsitektur komputer. LMC digunakan sebagai alat untuk mempelajari konsep dasar dalam arsitektur komputer dan bahasa rakitan dengan cara lebih mudah dipahami. TM di sisi lain diperkenalkan sebagai metode deskripsi perangkat keras atau perangkat lunak yang independen dalam bidang studi tersebut. Pengertian LMC adalah sebuah model komputer sederhana yang beroperasi mirip dengan komputer sebenarnya. Paper ini menjelaskan bahwa LMC digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam arsitektur komputer dan bahasa rakitan kepada pembaca. Dalam hal ini, LMC berfungsi sebagai alat memvisualisasikan dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dengan lebih konkret. Selanjutnya TM. TM sebagai bahasa pemodelan baru diperkenalkan dalam paper ini sebagai alat untuk membangun tingkat spesifikasi abstrak dalam bidang organisasi dan arsitektur komputer. Paper ini menjelaskan bahwa TM digunakan untuk menunjukkan fitur-fitur TM tanpa harus terlalu mendalam dalam materi organisasi komputer dan arsitektur komputer. TM memberikan pendekatan yang lebih umum dan independen dalam menggambarkan komponen-komponen perangkat keras atau perangkat lunak. Dalam kesimpulannya, paper ini menyimpulkan bahwa model TM dapat digunakan sebagai metode deskripsi perangkat keras atau perangkat lunak yang independen dalam studi organisasi dan arsitektur komputer. Oke, kita lanjut ke jurnal nomor 2. Judulnya itu A Study on Instruction Format on Computer Organization and Architecture. Nama penelitinya itu Renas Rajab Asaat,
Asal instansinya dia nggak ada, jadi dia sebagai independent researcher, tahunnya 2021. Secara singkat, paper ini membahas tentang konsep instruksi yang diorganisir dalam organisasi komputer. Hal ini mengacu pada cara instruksi-instruksi dalam sistem komputer diatur dan dikelompokkan untuk membentuk keseluruhan arsitektur komputer. Penelitian ini mungkin membahas berbagai aspek dalam organisasi komputer, dalam organisasi instruksi seperti format instruksi, jenis instruksi yang digunakan, dan bagaimana instruksi-instruksi tersebut saling berinteraksi. Paper ini merekomendasikan organisasi CPU berdasarkan ketersediaan tipe operan ALU. Operan ALU merujuk pada jenis data atau nilai yang dapat dioperasikan oleh unit logika aritmatika atau ALU dalam CPU. Berdasarkan ketersediaan tipe operan ALU, penelitian ini memberikan rekomendasi tentang CPU harus diorganisir agar dapat efisien dan efektif dalam menjalankan instruksi-instruksi yang ada di dalam komputer. Selanjutnya ada jurnal yang nomor 3 ini judulnya Perkembangan Organisasi Komputer dan Teknologi Periferal. Dan nama penelitinya Igede Suputra Widarma, asal instansinya Politeknik Negeri Bali, tahunnya 2020. Hasil reviewnya, paper ini membahas tentang organisasi komputer, fokus pada struktur dan fungsi komponen-komponen pada komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen dalam sistem komputer. Beberapa aspek yang dibahas dalam organisasi komputer termasuk teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Struktur komputer mencakup hubungan antara komponen-komponen dalam sistem. Ini melibatkan bagaimana komponen saling berhubungan dan berinteraksi. Sementara itu, fungsi komputer mencakup beberapa aspek penting seperti pengolahan data, penyimpanan data, pemainan data, dan kendali. Paper ini juga menyebutkan beberapa komputer generasi pertama seperti ABC atau Anatasoft Berry Computer dan Mark I yang menggunakan tabung hampa udara sebagai komponen utama dan memiliki kemampuan pemrosesan data yang lebih baik. Komputer generasi pertama memiliki ukuran fisik yang lebih besar dan sulit dipindahkan. Berbeda dengan zaman sekarang, lebih fleksibel gitu. Mereka menggunakan mesin dan menyimpan data pada media luar seperti pita magnetik dan disk magnetik. Secara keseluruhan, paper ini memberikan gambaran tentang organisasi komputer, struktur, dan fungsi komponen-komponen dalam komputer, serta perkembangan teknologi dari tahap manual hingga tahap elektronik. Terus, jurnal yang keempat, judulnya itu Organisasi dan Arsitektur Komputer, nama penelitinya Fitriana, asal instansinya dari Universitas Indra Prasta PGRI, tahunnya 2017. Hasil reviewnya di sini, paper ini merupakan sebuah penulisan yang membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deduktif yang dimulai dari gambaran umum mengenai komputer hingga komponen-komponen yang lebih spesifik dan terkait dalam komputer. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengertian secara umum komponen terkait dan proses kerja komputer. Dalam penulisan jurnal ini terdapat beberapa bahasan yang disajikan. Yang pertama, pengantar organisasi komputer menjelaskan tentang arsitektur dan fungsi komputer serta interaksi dengan dunia luar melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Hal ini memberikan pemahaman awal tentang bagaimana komputer berinteraksi dengan lingkungannya. Secara keseluruhan, penulisan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang arsitektur dan organisasi komputer dari pengenalan tentang struktur dan fungsi komputer hingga komponen-komponen. Oke, di sini ada jurnal nomor 5, jurnal terakhir, jadi judulnya itu Evolusi Komputer, Kinerja Komputer, dan Interconnection Network dalam Perkembangan Dunia Teknologi Informatika. Nama penelitinya Dimpo Sinaga, atau instansinya Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, tahunnya 2018, dan hasil review saya di sini, paper ini membahas tentang organisasi komputer dan struktur fungsionalnya. Organisasi komputer terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh, aspek operasional organisasional mencakup teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sistem memori dan sinyal kontrol. Di sisi lain, arsitektur komputer lebih berfokus pada atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, seperti set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O atau input output.
Paper ini juga membahas evolusi dan kinerja komputer dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup peningkatan kecepatan prosesor, ukuran komponen, kapasitas memori, dan kecepatan I/O. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, metode perhitungan manual dan beberapa mekanikal seperti abakus digunakan. Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama muncul dengan menggunakan vacuum tube sebagai komputer penyimpanan data. Selain itu, paper ini juga membahas struktur dan fungsi utama CPU yang terdiri dari control unit, arithmetic and logical unit atau ALU, register, dan CPU interconnection. Fungsi dasar sistem komputer mencakup pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol. Secara keseluruhan, paper ini memberikan gambaran tentang operation organisasi komputer, struktur fungsional, evolusi komputer, serta struktur dan fungsi utama CPU. Penjelasan yang disampaikan juga meliputi aspek-aspek penting seperti pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol dalam konteks komputer. Kita sudah sampai ke bab 3, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis keseluruhan jurnal yang berkaitan dengan topik organisasi komputer adalah pemahaman yang baik tentang organisasi dan arsitektur komputer sangat penting dalam mempelajari dan mengembangkan sistem komputer. Pertama, jurnal-jurnal tersebut menyoroti pentingnya memahami konseptual dalam organisasi komputer. Model konseptual menggambarkan hubungan dan interaksi antar komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Pemahaman yang baik tentang model konseptual ini memungkinkan para peneliti dan praktisi untuk merancang dan mengimplementasikan sistem komputer. Perkembangan teknologi periferal juga menjadi fokus dalam jurnal tersebut. Periferal merupakan perangkat-perangkat tambahan yang terhubung ke dalam sistem komputer seperti printer, keyboard, dan mouse. Penelitian mengenai perkembangan teknologi periferal memberikan wawasan tentang bagaimana perangkat ini dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem komputer, meningkatkan fungsionalitas dan kinerja keseluruhan. Secara keseluruhan, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik organisasi komputer memberikan pengalaman yang holistik tentang berbagai aspek yang terlibat dalam membangun dan mengoperasikan sistem komputer. Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar perkembangan teknologi dan struktur komponen dalam arsitektur komputer atau organisasi komputer menjadi kunci untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan efisien dalam bidang ini. Selanjutnya ada saran. Saran ini menggarisbawahi pentingnya para peneliti dan praktisi dalam bidang organisasi komputer untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep dasar perkembangan teknologi dan struktur komponen dalam arsitektur komputer. Dalam bidang organisasi komputer, pemahaman yang kuat tentang konsep dasar seperti instruksi, format instruksi, model komputer, dan bahasa rakitan sangat penting. Konsep-konsep ini membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana komputer bekerja dan bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi. Selain itu, para peneliti dan praktisi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi terkini dalam bidang organisasi komputer. Teknologi komputer terus berkembang dengan cepat dan pengetahuan tentang arsitektur komputer yang up to date akan membantu para profesional dalam merancang sistem komputer yang efisien dan canggih. Terakhir, pemahaman tentang arsitektur komponen dalam arsitektur komputer seperti CPU, memori, bus, dan perangkat input dan output juga penting. Mengetahui bagaimana komponen-komponen ini bekerja dan saling berhubungan akan membantu dalam perancangan pemecahan masalah dan pengoptimalan kinerja sistem komputer. Dengan terus mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang konsep dasar perkembangan teknologi dan struktur komponen dalam arsitektur komputer atau organisasi komputer, para peneliti dan praktisi akan meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang, mengoptimalkan, dan memecahkan masalah dalam sistem komputer. Dan di sini terdapat daftar pustaka yang bisa teman-teman cek atau Pak Yustian cek di sini. Ada sumbernya juga terkait papernya saya dapat dari mana. Oke, mungkin sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.